Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Di ruang pengawasan, ketika Randy mendengar kata-kata Septian, matanya menyipit dan ada hawa dingin di matanya. Sekarang, semuanya masuk akal. Bagaimana Putri bisa jatuh ke tangan Septian 3 tahun lalu? Itu semua adalah drama yang disutradarai oleh kakeknya sendiri. Pada akhirnya, kakek Sanjaya menyerahkan Putri Bramasta kepada binatang buas itu, Septian Bramasta. Sebelumnya, ketika Septian pertama kali membawa Putri kembali ke Jakarta, Randy telah menebak bahwa ada sesuatu antara kakeknya dan Septian Bramasta. Sekarang dia bisa yakin 100%, tapi rahasia macam apa itu yang disebutkan Septian? Rahasia macam apa yang bisa membuat kakeknya yang kuat bisa-bisanya diancam oleh Septian? Direktur Randy, Rizal hendak berbicara tetapi dihentikan oleh Randy. Randy memberi isyarat agar dia terus mendengarkan dan melihat apakah dia bisa menemukan lebih banyak rahasia dari Septian. Tapi Septian adalah orang yang sangat licik. Meskipun dia curiga bahwa orang yang menculiknya di sini adalah tuan tua keluarga Sanjaya, dia belum benar-benar melihatnya. Dia ingin meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hanya jika dia masih hidup, dia bisa mencapai tujuannya. Jadi dia selalu menjaga hidupnya dengan hati-hati. Jika tuan lama keluarga Sanjaya dan Randy ingin menghadapi Septian secara langsung, dia jelas bukan tandingan mereka, jadi dia harus memanfaatkan bidak catur di tangannya dengan baik. Direktur Randy, sepertinya Septian tidak akan mengekspos dirinya sendiri. Setelah cukup lama mengamati Randy, Rizal berinisiatif memecah kesunyian. Randy menatap layar, dan matanya yang tajam seolah mampu membunuh Septian melalui layar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar, diikuti oleh Rizal. Ketika mereka tiba di ruangan Septian, Randy berdiri diam. Rizal segera meminta penjaga untuk membuka pintu. Mendengar suara pintu dibuka, Septian langsung melirik ke belakang. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah Randy, Septian tersenyum dan berkata, "Menantuku tersayang, apakah ini caramu mengundang ayah mertuamu? Jika putriku yang baik, Putri Bramasta, melihat ini, dia akan merasa kasihan padaku." Randy mendengus dan menatap wajah Septian yang sombong dengan senyum tipis. Jika bukan karena fakta bahwa Putri belum memulihkan ingatannya, tidak mungkin Septian bisa berdiri di sini dan berbicara kepada Randy dengan sombong. Septian melihat sekeliling dan berkata, "Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak melakukan apapun terhadapku, dan aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kamu melepaskanku, aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini." Randy masih tidak berbicara. Dia hanya menatap Septian dengan sepasang mata jahat seperti elang, yang membuat Septian merasa kedinginan di punggungnya. Namun, Septian memegang Putri Bramasta, bidak caturnya yang paling berguna, di tangannya. Randy tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Itu hanya sebuah pemikiran, tetapi dia tidak berani melakukan apapun padanya. Randy tidak berbicara, tapi dia memancarkan getaran mematikan. Septian harus menggunakan kata-katanya untuk mendapatkan landasan. Septian memprovokasi lagi, "Kamu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu bodoh? Atau apakah kamu tidak dapat memikirkan bagaimana berbicara dengan ayah mertuamu? Penjahat sepertimu, Direktur Randy mungkin memilih untuk tidak berbicara denganmu." Rizal berdiri dan berkata atas nama Randy, "Kamu mengatakan aku seorang penjahat." "Iya, aku memang seorang penjahat. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Septian berkata, jika yakin Randy tidak berani melakukan apapun padanya, maka dia berani mengatakan ini.
Melihat wajah Septian yang menjijikkan, Randy berkata dengan suara yang dalam, "Rizal." Mendengar kata-kata Randy, Rizal langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Randy. Dia melangkah maju dan meraih Septian dan meninjunya 2 kali. 2 pukulan ini, Rizal hampir menggunakan kekuatannya yang paling besar, mengenai perut Septian, yang membuat Septian merasa seolah-olah tulang rusuknya patah. "Karena kamu mengaku sebagai penjahat, maka aku akan datang dan melayanimu dengan benar," kata Rizal. Dia meraih Septian dengan 1 tangan dan meninju perutnya dengan tangan lainnya. Randy, sebelum Septian bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan, Rizal menendang Septian lagi. Kaki Septian lemas dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Rizal berkata, "Jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati, maka aku akan melumpuhkanmu, oke? Atau aku akan memaksamu meminum racun." "Randy, sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkan perasaanmu terhadap Putri." Septian menekan perutnya dengan tangannya dan mencibir, "Selama Putri tahu apa yang telah kamu lakukan padaku hari ini, dia tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidupnya. Apakah kamu masih ingin dia kembali kepadamu?" Rizal berkata lagi, "Kalau begitu kami hanya bisa membiarkanmu tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, maka Nyonya Randy, kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi hari ini. Septian sudah berbicara lama sekali." Tetapi Randy tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya, yang membuatnya semakin marah. Septian meraung pada Rizal, "Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Kamu hanya seekor anjing, kamu tidak berhak untuk berbicara di sini." Rizal mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Septian. Dan berkata, "Karena kamu memanggilku anjing, haruskah aku menggigitmu beberapa kali lagi?" Rizal melambaikan tangannya untuk memanggil 2 bawahan yang lain untuk menahan Septian. Dia menendang Septian beberapa kali, dan Septian bisa kehilangan beberapa gigi. Setelah pemukulan sengit, Septian hampir kehilangan separuh nyawanya. Dia berbaring di tanah seperti anjing yang akan mati. Septian dipukuli, tetapi dia tidak mengakui kekalahan. Dia menatap Randy dan mencibir, "Aku mengakhiri panggilan dengan Putri sebelum kamu menangkapku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan menunggunya kembali untuk makan sup malam ini. Jika dia tidak melihat sup yang akan aku masak ketika dia kembali di malam hari, apakah menurutmu dia akan curiga?" Randy berjalan ke Septian dan menatapnya, berkata, "Septian, apa yang kamu inginkan?" "Hahaha." Septian tertawa terbahak-bahak dan menangis. "Randy, pukul saja aku sampai mati di sini jika kamu. Kalau tidak, kamu tidak bisa melepaskan masalah ini hari ini." Septian mengambil keuntungan dari kebaikan Putri. Randy tahu Septian adalah orang yang lebih baik daripada siapapun di hati Putri. Septian adalah satu-satunya anggota keluarga Putri setelah dia kehilangan ingatannya. Putri akan sangat khawatir. Putri bahkan tidak akan duduk diam jika Septian hanya memiliki goresan di kulitnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Septian, Putri, yang tidak memiliki ingatan sama sekali, akan merasa dunianya telah berakhir. Randy tentu tidak ingin Putri menderita lagi. Bagaimana dia bisa menanggungnya untuk mengalami rasa sakit kehilangan orang yang dicintainya lagi? Septian yakin bahwa Randy merasa kasihan pada Putri, jadi dia sangat tidak bermoral ketika dia melakukan sesuatu. "Kamu mau mati?" Randy tiba-tiba tersenyum. Dia tertawa, tapi matanya tajam. "Rizal, karena Tuan Septian sangat tidak tahu berterima kasih, kamu tidak perlu memberinya belas kasihan. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Septian menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, menggertakkan giginya dan berteriak, "Randy, beraninya kau menyentuhku lagi? Apa yang aku tidak berani lakukan?" Meninggalkan kalimat dingin ini, Randy berbalik dan melangkah pergi. Dia tidak melakukan beberapa hal, bukan karena dia tidak berani melakukannya, tetapi karena dia pikir itu terlalu rendah untuknya. Sejak usia 10 tahun, Randy telah mengikuti ayahnya di dunia bisnis,
yang sama kejamnya dengan medan perang. Di bawah permukaan glamor, kegelapan berada di luar apa yang bisa dibayangkan orang. Karena dia telah mampu mengambil posisi ini selama bertahun-tahun di dunia yang kejam ini, bagaimana mungkin Randy tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya? Hanya saja dia hanya menggunakan cara itu untuk menghadapi musuhnya. Di depan keluarga dan teman-temannya, Randy seperti orang biasa. Dia hanya seorang putra, seorang suami, seorang saudara laki-laki, dan seorang ayah. Randy juga memiliki orang yang dicintainya, putri kecilnya yang penuh kasih, dan istrinya, yang paling dia sayangi, Putri Bramasta. Di belakangnya, jeritan Septian terdengar di telinga Randy, tetapi dia mengabaikannya. Beberapa orang hanya perlu dibersihkan. Biarkan Rizal membersihkan binatang itu, dan kemudian Septian akan membersihkannya. Karena itu, ketika Septian melihat Randy lagi, dia sudah hampir mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan sepatah kata pun dan tidak lagi penuh dengan kesombongan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.